Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenza Mayasari. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Tahrits al-Hadis sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah Studi Hadis Perspektif Islam dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai Tahrits al-Hadis, di mana dalam materi Tahrits al-Hadis ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konsep Tahrits al-Hadis, yang kedua urgensi Tahrits al-Hadis, yang ketiga metode-metode Tahrits al-Hadis, dan yang terakhir yaitu contoh aplikasi Tahrits al-Hadis. Konsep Tahrits al-Hadis. Tahrits al-Hadis secara bahasa, kata tahrits itu adalah bentuk masdar dari kata khoroja yahruju tahrijan, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya, atau tahrid juga bisa berarti al-istinbat mengeluarkan, at-tadrib meneliti, dan al-taujih menerangkan. Secara istilah, menurut Mahmud Tahan, tahrits adalah menunjukkan di mana letaknya suatu hadis di dalam kitab aslinya atau mutabaroh atau pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajat jika diperlukan. Adapun menurut beberapa pendapat para ahli, yang pertama yaitu Tahrits al-Hadis adalah suatu usaha mencari derajat sanad dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab. Yang kedua yaitu Tahrits al-Hadis adalah suatu usaha mengemukakan letak asal hadis pada sumber yang asli secara lengkap dengan mata rantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Maka tahrits berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, itu mengenai urgensi Tahrits al-Hadis. Di sini ada beberapa urgensi Tahrits al-Hadis. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutabik pada sanad yang diteliti, di mana syahid adalah dukungan sanad lain di tingkat periwayat pertama, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan sedangkan mutabik itu selain pada tingkat periwayat pertama. Yang selanjutnya yaitu metode-metode Tahrits al-Hadis. Di sini ada 3 cara atau metode dalam mentahrits hadis. Yang pertama yaitu tahrits naql, yang kedua tahrits tashih, dan yang ketiga itu tahrits i'tibar. Apa yang dimaksud dengan tahrits naql? Tahrits dalam bentuk ini kegiatannya berupa penelusuran, penukilan, dan pengambilan hadis dari beberapa kitab atau diwan hadis, sehingga dapat diidentifikasi hadis-hadis tertentu yang dihendaki lengkap dengan rawi dan sanadnya masing-masing. Selanjutnya yaitu menurut Dr. Mahmud At-Tohan yang menyebutkan ada 5 teknik dalam menggunakan metode tahrits naql. Di antaranya ada beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu nama periwayat sahabat, yang kedua kata-kata dalam matan hadis, yang ketiga awal kalimat dalam matan hadis, yang keempat tema tertentu hadis, dan yang terakhir yaitu 5 sifat tertentu dalam hadis. Yang selanjutnya yaitu tahrits tashih, di mana cara ini sebagai lanjutan dari cara yang pertama. Di sini tashih dalam artian menganalisis kesohihan hadis dengan mengkaji rawi dan sanad serta matan berdasarkan kaidah. Di sini kegiatan tashih dengan menggunakan kitab Ulum al-Hadis yang berkaitan dengan rijal, jar wa ta'dil, ma'an al-hadis, gharib al-hadis. Di sini kegiatan ini dilakukan oleh mudawin atau kolektor. Jadi sejak Nabi Muhammad SAW sampai abad ketiga Hijriah, dan dilakukan oleh para sari atau komentator sejak abad 4 Hijriah.
Cara yang terakhir yaitu menggunakan tahriz i'tibar, di mana cara ini sebagai lanjutan dari cara yang kedua yaitu tahriz tashih. Di sini i'tibar berarti mendapatkan informasi dan petunjuk dari literatur, baik kitab-kitab yang asli, kitab syarah, dan kitab fan yang memuat dalil-dalil hadis. Secara teknis, proses pembahasan yang perlu ditempuh dalam studi dan penelitian hadis ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilihat apakah hadis tersebut benar-benar sebagai hadis. Yang kedua, memperhatikan unsur hadis seperti sanad, matan, dan perawi. Yang ketiga yaitu termasuk jenis hadis apa hadis tersebut, apakah dari hadis hasan, hadis sahih, ataupun hadis dhaif, yang dilihat dari segi rawi, matan, dan sanadnya. Yang keempat yaitu bagaimana kualitas hadis tersebut. Dan yang kelima, bila hadis itu makbul, bagaimana ta'amulnya, apakah makmul bih dapat diamalkan atau goiru makbul bih tidak dapat diamalkan. Yang keenam yaitu teks hadis harus dipahami ungkapannya, maka perlu diterjemahkan. Nah, yang ketujuh yaitu memahami asbabul wurud hadis atau sebab-sebab diturunkannya hadis tersebut. Kemudian yang ke-8, apa isi kandungan hadis tersebut. Dan yang terakhir, menganalisis problematika yang terdapat dalam hadis tersebut. Kunci yang pertama yaitu mencari hadis lewat periwayat di tingkat sahabat, di mana di sini digunakan 3 macam kitab, yaitu kitab-kitab musnad, kitab mu'jam, dan kitab atraf. Di mana metode ini hanya digunakan bila mana nama sahabat itu udah tercantum pada hadis yang akan ditahriz. Apabila nama sahabat tersebut tidak tercantum dalam hadis tersebut dan tidak dapat diusahakan untuk mengetahuinya, maka sudah barang tentu metode ini tidak bisa untuk digunakan. Kata kunci yang kedua yaitu mencari hadis berdasarkan kata-kata dalam matan hadis, di mana metode ini hanya menggunakan satu kitab petunjuk saja, yaitu Al-Mu'jam Al-Munfarhas li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi. Kitab ini merupakan susunan orang orientalis barat yang bernama Dr. A.J. Wensik, Dr. Muhammad Fuan, dan Abdul Al-Baqi. Yang terakhir yaitu contoh aplikasi tahriz al-hadis. Di sini salah satu contohnya menggunakan penelusuran matan hadis. Haddatsana Muhammad bin Katsirin akhbarana Syu'batu an Muhammad bin Juhada qala sami'tu Aba Sholihin yuhaddisu an Abni Abbasi qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil quburi wal mutahhirina 'alaiha masajida wasuruja. Kitab yang dipakai adalah kitab Mu'jam Mufahras lil Alfaz Al-Hadis. Kata yang dipakai adalah suruja. Nah, jadi penggalan hadis di atas setelah dilakukan beberapa penelitian melalui tahriz al-hadis, maka terdapat dalam beberapa kitab hadis, di antaranya terdapat dalam kitab At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, bahkan Ahmad bin Hambal. Nah, di sini metode ini cukup representatif karena memuat kitab-kitab hadis yang terhimpun dalam kutub al-tis'ah. Dengan asumsi telah memenuhi standar kelayakan, dan kitab-kitab tersebut sering digunakan oleh umat Islam. Jadi, agar penelitian ini terarah dan menghasilkan penelitian yang baik, maka penelitian ini hanya dibatasi pada riwayat Abu Daud dalam hadis nomor 2817. Demikianlah penjelasan mengenai tahriz al-hadis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.